Ada yang mengatakan, aku ini dosanya banyak, aku itu maksiatnya banyak, nggak mungkinlah Allah mengampuni aku, karena aku sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Jangan buru-buru menghakimi Allah, ya, karena Allah itu Maha Pengampun. Saya pernah berbuat maksiat, Anda juga pernah berbuat maksiat, tetapi kita perlu tahu kira-kira seperti apa sih orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, agar kita tenang. Anda ingin tahu? Ikuti video ini hingga tuntas. Sebagai manusia biasa, tentu saya pernah berbuat salah dan tentu saya juga pernah bermaksiat kepada Allah. Dan suatu saat saya pernah berbuat maksiat ya, dan tentu tidak perlu saya ceritakan apa bentuk maksiatnya. Maka kemudian saya teringat Allah dan kemudian saya merenung, kira-kira apa yang saya lakukan ini dapat ampunan nggak ya dari Allah? Maka kemudian saya bertanya ke banyak pihak, membaca banyak buku dan juga menonton banyak video, kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang mendapat ampunan dari Allah? Gitu. Dan ternyata alhamdulillah saya dapat banyak rujukan dan ternyata banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa orang-orang itu dalam ampunan Allah. Ada 5, saya ambil 5 saja, ya, yang tergolong orang yang mendapat ampunan dari Allah. Jadi kalau Anda pernah berbuat dosa, Anda pernah berbuat maksiat, yakinlah insya Allah Allah akan mengampuni Anda, dan tetapi ada tanda-tandanya bahwa Anda itu dalam ampunan Allah. Ya, kalau Anda punya tanda-tanda ini, maka bersyukur dan segera tingkatkan ya kedekatan Anda kepada Allah. Ciri yang pertama adalah orang ini selalu bertaubat kepada Allah. Ya, intinya dia menyesali ya apa yang dia lakukan, yang itu ternyata membahayakan hidupnya. Ya, karena apa? Dia menyesali karena dosa-dosa itu bisa mencelakakan dia di kehidupan setelah kehidupan ini. Ya, dan Anda juga perlu yakin bahwa ternyata ada dosa yang bisa membawa orang itu ke surga. Yaitu apa? Kalau dia berbuat maksiat, setelah itu dia sesali, dan kemudian dia mengadu kepada Allah bahwa dia benar-benar menyesali apa yang ia lakukan, mohon ampunan kepada Allah, dan yakinlah bahwa murka Allah itu ya itu dikalahkan oleh ampunan Allah. Jadi ampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan murka Allah. Artinya apa? Kalau kita pernah berbuat maksiat tentu Allah murka. Tapi ampunan Allah itu jauh lebih besar dari murka Allah. Nah, maka pastikan kalau setelah kita berbuat maksiat, ya baik itu disengaja ataupun mungkin tidak disengaja, pastikan segera beristighfar kepada Allah. Ya, kalau Rasulullah itu yang dijamin maksum, tidak salah dalam melakukan ajaran-ajaran Allah gitu ya, yang dijamin maksum dari kesalahan atau dari dosa-dosa yang ia lakukan gitu, itu pun sehari bisa beristighfar 70 sampai 100 kali ya. Katakanlah ambil yang kecil 70 kali ya, kita yang tidak lebih mulia dari Rasulullah, maka pastikan istighfar kita jauh lebih banyak dibandingkan Rasulullah. Itu kalau kita terbiasa istighfar, kita terbiasa bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, itu ciri-ciri bahwa kita mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua, ternyata suka berkumpul dengan orang soleh. Ya. Coba lihat sekarang pergaulan Anda, apakah bergaul dengan orang-orang yang soleh atau bergaul dengan orang-orang yang banyak maksiat. Kalau ternyata teman-teman Anda, teman-teman kita itu jauh lebih banyak yang orang-orang soleh, insya Allah itu juga tanda bahwa kita dalam ampunan Allah. Kalau sekarang misalnya sahabat kita itu kurang banyak yang soleh, maka coba dekati orang-orang yang soleh. Tapi ingat juga ya, jangan menuntut orang yang soleh itu seperti malaikat sempurna, tidak pernah berbuat salah. Ya, walaupun dia soleh, kemungkinan berbuat salahnya ada. Jangan fokus pada salahnya, fokus pada kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Ayo berkumpullah dengan orang soleh. Kalau dalam bahasa pengembangan diri itu, carilah komunitas yang tepat. Cari lingkungan yang mendukung kita. Ya, lingkungan orang-orang soleh. Lingkungan orang-orang baik. Lingkungan orang yang sibuk berbuat positif. Ya.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selalu rajin untuk taat. Maksudnya apa ini? Kalau mau berbuat kebaikan itu mudah. Karena kadang-kadang banyak loh orang yang mau berencana berbuat baik, banyak saja hambatannya. Ya, tiba-tiba mobilnya mogok, ya, tiba-tiba mungkin pilek sehingga nggak jadi berangkat, ya, tiba-tiba kemudian mungkin males gitu, ya. Jadi kalau kita ketika berbuat baik itu mudah, ya, tidak malas, tidak mager, ya, senang kalau berbuat kebaikan, itu kita tanda dalam ampunan Allah, ya. Dan kemudian yang keempat adalah tidak terlalu menyintai dunia gitu. Ya, kalau ada kebahagiaan ya biasa-biasa aja gitu ya. Tidak gila terhadap harta, tahta, kata, ya, atau cinta gitu ya. Ya itu sebagai pelengkap kehidupan saja, ya. Tidak dimasukkan ke dalam hatinya gitu. Dia perlu harta, ya seperlunya gitu ya. Tidak kemudian digunakan untuk menyombongkan diri gitu ya. Dia perlu tahta, tahtanya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan banyak orang ya, bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Dan ketika dia punya kata, punya ilmu juga bukan untuk menyombongkan diri. Ya, dan ketika dia populer juga bukan untuk merasa lebih hebat dibandingkan yang lain gitu. Itu maksudnya adalah hilang kegembiraan dunia. Dan yang kelima itu percaya dengan jaminan rezeki dari Allah. Jadi dia tidak pernah gelisah bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal sebelum rezekinya itu lengkap diberikan oleh Allah kepada kita. Yakin saja. Jadi nggak pernah khawatir. Nah, apakah Anda punya 5 tanda ini? Bahwa Anda dalam ampunan Allah? Kalau punya bersyukur. Tentu yang tidak dalam ampunan Allah, dalam kemurkaan Allah, ya berarti kebalikannya. Yaitu orang yang tidak mau bertobat atau dia salah, tidak merasa bersalah sehingga tidak mau minta maaf atau tidak mau bertobat, ya. Berkumpulnya dengan orang-orang yang jahat, ya. Kemudian setiap mau berbuat kebaikan kok selalu ada hambatan, ya. Ya, terlalu menyintai dunia dan kemudian dia sibuk mengumpulkan rezeki seolah-olah itu rezeki didapat atas usahanya, ya, atas kerja kerasnya, ya, bukan karena jaminan dari Allah. Nah, mudah-mudahan saya dan Anda termasuk golongan orang-orang yang dalam ampunan Allah. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada malaikat di tengah-tengah manusia. Pasti kita pernah berbuat salah, pasti kita pernah berbuat maksiat, maka pastikan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat ampunan Allah. Cirinya 5 hal tadi. Masih belum paham? Ulangi video ini dan jangan lupa share juga video ini kepada teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga berada dalam golongan yang mendapat ampunan dari Allah. Praktekkan.